Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ainin abada wa aslih li sya'ni kullah. Ikhwani wa akhwatil a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita diberi taufik untuk melanjutkan kajian 40 hadis kita. Kita semua tahu bahwa kita sedang mengkaji Al-Arba'una Haditsan lil Imam Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini. Kita pada hari ini sampai pada hadis yang keempat. Hadis yang keempat berbicara tentang sifat Al-Kibr atau At-Takabbur, yang artinya adalah kesombongan. Nah, sebagai muqaddimah agar apa yang kita bahas pada malam hari ini terkait dengan beberapa hadis sebelumnya, kita semua tahu bahwa Al-Imam Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif itu di hadis pertama tema intinya, dan sebenarnya seluruh 40 hadis itu berporos pada tema inti itu. Dan tema inti itu adalah jihadun nafas. Dalam hadis yang pertama, beliau menukil bahwa Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa justru jihad yang paling besar itu atau al-jihadul akbar itu berkaitan dengan jihad tanda kutip melawan hawa nafsu atau justru melawan diri kita sendiri. Dan jihad-jihad yang sifatnya perang, medan laga, pertempuran itu disebut dengan al-jihadul asghar. Karena memang yang paling prinsip dan paling fundamental dalam kehidupan manusia adalah nanti pasca kematian, apakah manusia ini menang dalam jihadun nafsnya atau dia kalah. Kalau dia menang, dia akan meraih kebahagiaan abadi, dan kalau dia kalah, dia akan meraih kesengsaraan abadi. Dan dalam hadis yang pertama itu, Al-Imam Al-Khumaini menceritakan bahwa jiwa kita ini diperebutkan oleh dua kekuatan, oleh junud rohmani dan junud syaitani. Nah, junud syaitani dalam berupaya untuk menundukkan dan merebut jiwa kita itu mereka menggunakan berbagai macam cara, dan di antara cara yang paling ampuh untuk menundukkan atau untuk merebut jiwa manusia adalah bagaimana jiwa manusia itu sakit, dan sakit dengan penyakit-penyakit hati. Karena itu kemudian pasca berbicara tentang jihadun nafas, Imam Khumaini kemudian berbicara tentang sifat ar-riya, dan setelah itu berbicara tentang sifat ujub. Karena dua sifat riya dan ujub ini adalah dua jalan bagi setan untuk menundukkan manusia atau untuk merebut jiwa manusia. Dan celah yang keempat atau jalan yang digunakan oleh setan untuk menundukkan jiwa manusia adalah lewat sifat al-kibr, sifat takabur. Dan karena itu hadis keempat ini berbicara secara khusus tentang al-kibr atau at-takabur. Nah, izinkan saya untuk membaca teks hadisnya. Jadi ini adalah pertemuan kita pertama dalam rangka kita membahas tentang hadis yang keempat dengan tema al-kibr atau at-takabbur. Riwayat dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, perawi
yang bernama Hakim, dia berkata bahwa sa'altu Aba Abdillah alaihissalam. Aku bertanya kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam an adnal ilhad, tentang kekufuran yang paling rendah. Ilhad yang paling rendah, atau kekufuran, pengingkaran yang paling rendah. Faqala al-kibru adnahu. Kalau Anda bertanya tentang kekufuran yang paling rendah, kekufuran yang paling rendah itu adalah sifat sombong atau al-kibr. Nah, apa itu ilhad? Nah, dalam kamus-kamus bahasa Arab biasa diterjemahkan al-ilhad itu sebagai al-kufr bi jami'il adyan wa ingkar jami'ir risalat. Jadi orang yang mulhid adalah seseorang yang menolak seluruh agama. Jadi dia tidak menerima atau menolak kebenaran agama-agama dan mengingkari semua risalah yang dibawa oleh para nabi. Itu adalah arti umum daripada ilhad. Nah, adnal ilhad, serendah-rendah kekufuran dan pengingkaran atas semua agama dan risalah yang dibawa oleh para nabi, itu dimulai dari al-kibr, dari kesombongan. Nah, seperti apa penjelasannya? Nah, kita akan ikuti keterangan dan syarah dari As-Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini. Di awal kita akan berbicara tentang definisi daripada al-kibr. Apa sih arti sombong itu? Para ulama mengartikannya seperti ini. Al-kibr ibaratun an halatin nafsiyatin. Jadi kibir itu adalah sebuah keadaan jiwa. Taj'alul insan, di mana keadaan itu membuat manusia yataraffa, dia merasa tinggi, wa yata'ala 'alal akharin, dan merasa unggul atas yang lainnya. Jadi kesombongan adalah sebuah kondisi dalam jiwa manusia di mana seseorang merasa dirinya lebih tinggi, lebih unggul daripada yang lain, dan dia berusaha menampakkan keunggulan dan ketinggiannya itu terhadap orang lain, bahwa aku lebih tinggi, aku lebih unggul, aku lebih dan aku lebih. Itu namanya al-kibr. Nah, kibir bukan ujub. Kemarin kita sudah membahas tentang ujub. Nah, supaya kita dapat pemahaman yang tidak rancu, apa beda antara ujub dan kibir? Kalau ujub, ya, itu juga merupakan sifat yang buruk. Tapi ujub itu dikatakan di sini bahwa justru kesombongan itu lahir dari ujub. Kalau seandainya manusia tidak terkena penyakit ujub, maka dia tidak akan terkena penyakit kibir. Jadi awalnya adalah ujub, kemudian baru melahirkan sifat kibir. Nah, di mana letak perbedaan antara ujub dan kibir? Kalau ujub itu adalah al-i'jabu bidzat. Orang yang ujub adalah orang yang dalam dirinya dia merasa bahwa dirinya lebih unggul, lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat dari yang lain. Ketika seseorang merasa dirinya sesuatu, entah itu dia merasa keyakinannya hebat, perbuatan baiknya luar biasa, atau perangainya hebat dan lain sebagainya, ya sudah kita bahas itu ya. Nah, seseorang yang dia ta'ajjab binafsi, dia merasa bahwa dirinya luar biasa, aku ini luar biasa, sesungguhnya aku ini luar biasa, aku ini punya keunggulan, aku ini punya kemuliaan. Nah, seperti itu ya. Al-i'jabu bidzat itu ujub. Jadi seseorang tidak perlu ada orang lain untuk dia bisa terkena penyakit ujub. Sementara kesombongan itu harus ada pihak yang dijadikan sasaran. Jadi yatakabar ala man, dia sombong kepada siapa. Tapi kalau ujub tidak perlu kepada siapa. Ya, ketika seseorang merasa dirinya lebih daripada yang lain, merasa mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu, dan dia merasa lebih tinggi daripada yang lain, nah itu, dan dia kemudian takjub dengan kelebihannya itu,
Itu sambil dia merendahkan dalam benaknya orang lain, itu dikatakan ujub. Tapi kalau al-kibr adalah at-ta'ali wa ta'azum 'alan nas. Jadi orang setelah punya ujub bahwa dia merasa dirinya ini lebih daripada yang lain, kemudian dia menampakkannya. Kemudian dia menyombongkannya kepada orang lain. Harus ada pihak kedua dalam kesombongan. Tapi kalau ujub tidak harus ada pihak yang kedua. Saya kira jelas insyaallah ya perbedaan antara ujub dan kibir. Dijelaskan oleh As-Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khumaini, kala seseorang mewaham. Nanti saya akan jelaskan ya, apa itu muwaham. Kadang-kadang kita perlu masukkan dalam bahasa Indonesia ini istilah-istilah dari bahasa Arab semuanya agar bahasa ini menjadi lebih kaya. Dan memang bahasa Indonesia telah mengambil banyak istilah-istilah dari berbagai macam bahasa. Dan banyak sekali dalam bahasa Indonesia ini kalimat-kalimat atau kata-kata yang juga berasal dari bahasa Arab. Kala seseorang mewaham sebuah kesempurnaan, maka dia akan jatuh dalam sifat ujub. Jadi ketika seseorang dikatakan muwaham, karena boleh jadi sesuatu itu bukan kesempurnaan, tapi dia anggap kesempurnaan pada dirinya. Kemarin kan sudah kita jelaskan kan, yahsabuna annahum ala syai'. Ada orang-orang yang merasa dirinya sesuatu, padahal dia bukan apa-apa. Artinya seorang hamba yang sebenar-benar hamba dan dia memahami keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat wajibul wujud, maka dia tidak akan pernah jatuh pada sifat ujub. Dia tidak akan melihat kesempurnaan pada dirinya. Kalaupun ada hal-hal yang baik dalam dirinya, semua dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang menganggap dirinya itu sesuatu berarti dia sedang mewaham. Padahal itu bukan dia, itu hanya anugerah. Nah, seseorang yang mewaham sebuah kesempurnaan, maka dia akan berujub. Dan karena dalam pandangannya kesempurnaan itu tidak ada pada orang lain, maka dia merasa lebih dari yang lain dan dia berusaha menunjukkan bahwa aku lebih dari kalian. Dia kemudian menyombongkannya. Ini adalah semacam proses terjadinya sifat kibir atau perilaku takabbur. Memang sombong ini terjadinya dalam hati, meskipun kadang-kadang bisa tampak dari ucapan, dari perbuatan, dari gerakan, bisa tertangkap apakah orang ini orang yang sombong atau tidak. Adapun apa yang disombongkan sama seperti sifat riya, sama seperti sifat ujub. Kadang-kadang kesombongan berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan akidah, ya, dan sebaliknya. Kadang-kadang kesombongan juga berkaitan dengan kekufuran dan akidah-akidah yang batil. Artinya seseorang itu bahkan bisa menyombongkan akidah-akidah yang benar yang dia yakini, atau bahkan seseorang bisa menyombongkan akidah-akidah yang batil yang boleh jadi dia yakini juga. Jadi kesombongan tidak harus pada hal-hal yang baik. Kadang juga kesombongan terjadi pada sifat-sifat yang baik atau perangai-perangai yang baik. Kesombongan juga bisa terjadi pada sifat-sifat yang buruk. Nah, kadang-kadang ada orang yang menyombongkan sifat-sifat buruknya. Kadang-kadang ada orang yang menyombongkan kekejamannya. Ya, ada itu. Jadi sombong tidak hanya pada hal-hal yang bersifat baik. Sombong juga terjadi pada amalan-amalan yang baik, ibadah-ibadah tertentu, ya, perbuatan-perbuatan baik tertentu. Dan kadang sombong juga bisa pada maksiat. Kadang seseorang menyombongkan bahwa saya ini dalam hal maksiat, saya sudah selesai semua, saya sudah lakukan semua. Dan dia ceritakan ini dalam rangka menyombongkan bahwa dia telah melakukan semua itu. Kadang-kadang orang menyombongkan maksiat-maksiatnya. Setan luar biasa dalam berusaha untuk menghancurkan manusia. Bahkan manusia tidak hanya, artinya kita menyombongkan kebaikan saja itu tidak baik. Kadang-kadang setan mampu menggoda manusia sampai pada titik di mana dia menyombongkan perbuatan-perbuatan buruknya atau maksiat-maksiatnya. Ada juga ujub
yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Seperti apa? Seperti seseorang menyombongkan bahwa dia berasal dari keturunan ningrat, darah biru umpamanya, menyombongkan nasabnya, atau dia menyombongkan kedudukannya. Ya, ini bukan dia, di luar dirinya, tapi kemudian dia jadikan sebagai objek ya untuk dia sombongkan. Kadang hartanya, seseorang yang berlimpah harta, kadang-kadang dia tidak cukup mensyukuri kekayaan yang dia dapat, tapi dia ingin punya kepuasan lebih, dia ingin menyombongkan kekayaannya. Ya, kamu tahu ada berapa hektar tanah yang saya miliki sekarang ini? Dan bahkan dia sakit hati, orang ini meskipun sudah punya ribuan hektar, kalau ada yang punya 1.001 hektar, dia merasa kecil. Ini diantara sifat kibir. Atau menyombongkan jabatannya, ya, kekuasaannya, menyombongkan ketampanannya. Siapa yang punya mata seindah mata saya? Menyombongkan rambutnya. Ya, kadang manusia siap untuk mengubah bentuk rambutnya dengan berbagai macam pola dalam rangka menyombongkannya. Ini bukan berarti kita tidak boleh ngatur rambut loh ya. Boleh-boleh saja. Cuma kalau dalam rangka kita menyombongkannya, itu yang menjadi tidak benar. Nah, kita sekarang akan masuk pada tingkatan-tingkatan takabur. Tingkatan takabur itu ada beberapa. Di antaranya adalah at-takabbur 'alallahi ta'ala. Oh iya, manusia kadang dia jatuh pada sombong pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sombong pada Tuhan. Tingkat yang kedua, at-takabbur 'alal anbiya war rusul wal auliya sallallahu alaihim. Kadang-kadang kesombongan lebih rendah lagi setelah kesombongan pada Tuhan. Ada tingkat kesombongan yang lebih rendah, dia menyombongkan dirinya atas para nabi, para rasul, para wali Allah. Turun lagi, dia tidak sombong pada Tuhan, tidak sombong pada para nabi, tapi dia sombong atas perintah-perintah Allah. Dan ini sebenarnya juga muaranya dia dari sombong kepada Allah. Nanti kita akan berikan contoh-contohnya. Selanjutnya adalah takabur atau sombong kepada hamba-hamba Allah. Ya. Dan ini sebenarnya juga kalau kita mau tarik, ini juga akan berkaitan pada sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sombong pada makhluk Allah itu sama dengan kita sombong kepada penciptanya. Nah, kita akan masuk pada keterangan tentang at-takabbur 'ala Allah, sombong kepada Allah. Ini kesombongan yang paling buruk ya, yang paling keji dan berada di tingkat yang paling tinggi. Ini orang kalau sudah terkena sombong kepada Tuhan ini dia sebenarnya telah hancur. Dan ini kita lihat pada siapa? Ya pada orang-orang yang ingkar. Pada al-jahidun, al-mulhidun. Di antaranya kasus-kasusnya adalah orang-orang yang kesombongannya mengantar dia untuk bahkan mengaku dirinya Tuhan. Dan dalam sejarah manusia ada orang-orang yang mengaku Tuhan. Kalau di Al-Quran kita melihat ada Fir'aun, ada Namrud, ana rabbukumul a'la. Ya. Ini sebenarnya kenapa sih seseorang bisa mengaku dirinya Tuhan? Ini karena kesombongannya sudah sedemikian parahnya. Sampai dia berani mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini sudah tingkat kesombongan yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita mau bertanya, kenapa sih orang seperti Fir'aun, seperti Namrud mengaku dirinya Tuhan? Karena kesombongannya sudah sampai pada titik itu. Dan kesombongan yang seperti ini adalah puncak kebodohan, puncak kejahilan. Ketika seseorang bahkan tidak kenal dirinya. Ya, padahal kalau kita tanya, Fir'aun ataupun Namrud, dia bahkan tidak ikut mendesain warna rambutnya, tidak ikut mendesain bahkan garis-garis di jarinya. Tidak ikut satu garis, tidak ikut. Bahkan dia tidak punya sumbangsih untuk mencipta satu sel dalam tubuhnya. Dan bagaimana
orang seperti Fir'aun dan Namrud sampai pada titik dia mengaku bahwa dirinya Tuhan, padahal dia bahkan tidak ikut apa-apa dalam penciptaan dirinya. Ini kegilaan yang luar biasa. Sebenarnya gila, orang yang sombong itu adalah orang yang gila sebenarnya, karena dia tidak tahu diri. Nah, adapun takabur kepada para anbiya, kepada para rasul, ini terjadi di zaman para nabi. Artinya umat-umat yang berhadapan dengan nabi, kadang-kadang umat itu menyombongkan dirinya atas para nabi. Contoh mamanya, ketika Nabi Allah Musa dan Harun itu berdakwah, kemudian mereka berkata, ini di Al-Quran ya, anu'minu libasyaraini mithlina. Apakah kita harus beriman dengan dua manusia yang juga seperti kita ini? Apa keunggulan dia dibandingkan kita? Kenapa kita harus beriman dan mempercayai dia sebagai utusan Tuhan? Nah, ini sombong pada utusan Tuhan. Anu'minu libasyaraini mithlina. Atau kadang-kadang dalam Al-Quran dikatakan, laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Ketika Al-Quran diturunkan kepada sosok Muhammad, yang boleh jadi ketika itu secara ekonomi bukan orang yang kaya raya, dari keluarga yang biasa sederhana, bahkan dia lahir sebagai anak yatim yang kerjanya adalah menggembala. Kenapa Al-Quran mesti diturunkan kepada orang yang secara ekonomi sangat lemah dan tidak punya kekayaan? Kenapa tidak diturunkan saja Al-Quran kepada orang-orang kaya dari kota Mekah dan Taif? Minal qaryataini azim. Nah, ini orang-orang ini mengukur kemuliaan seorang dengan hartanya. Tapi ini dalam rangka apa? Dalam rangka menyombongkan diri atas para nabi. Dia tidak mau menerima keunggulan dan kemuliaan para nabi atas diri mereka. Laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Adapun takabur atas perintah-perintah Allah, ini kita lihat orang-orang yang bermaksiat. Jadi bermaksiat itu sebenarnya kita sedang sombong kepada Tuhan. Bayangkan Tuhan memerintahkan A, B, C, D, melarang A, B, C, D, kemudian kita meninggalkannya, kemudian kita menerjangnya. Berarti kita sedang melawan Tuhan, kita sedang menyombongkan diri kita kepada Tuhan. Al-asun, orang-orang yang bermaksiat, pada hakikatnya dia yatakabbar Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sedang menyombongkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang pakai alasan-alasan yang agak rasional. Saya tidak mau haji. Sebab masa haji saya disuruh berpakaian setengah telanjang? Ya kan? Orang yang ihram itu kan setengah telanjang kan pakainya, tanda kutip ya. Tidak boleh pakai ada jahitan. Saya tidak bisa. Saya bukan tidak mau haji, tapi pakaiannya saya merasa tidak cocok. Risih saya untuk pakai baju ihram. Dia sedang menyombongkan dirinya kepada perintah-perintah Allah. Ya. Atau bahkan dia tidak mau sholat. Karena apa? Masa saya disuruh meletakkan dahi saya di tanah? Saya tidak mau menghinakan diri saya. Nah, ini penyakit sombong sampai nanti menarik manusia seperti itu. Dan kadang-kadang ada orang yang meninggalkan beberapa perintah-perintah dalam agama. Makanya contoh dia sholat, dia tidak mau dengan cara-cara yang diatur, tidak mau. Dia kadang-kadang menggunakan cara sendiri. Mau-mau saya, terserah saya. Dia tidak mau terikat dengan aturan-aturan yang ada dalam agama. Itu salah satu kesombongan. Jadi ada orang-orang yang ketika bertuhan itu dia ngatur Tuhannya. Subuh umpamanya dijelaskan waktunya fajar shodek sampai terbitnya matahari. Saya boleh sholat kapan saja. Tuhan juga tidak butuh sholat saya. Dia tidak tunduk pada aturan. Ya terserah, kalau kamu mau bangun subuh terserah. Tapi saya kalau mau sholat setelah matahari terbit juga tidak apa-apa. Yang penting saya sholat. Nah ini juga bagian daripada seseorang menyombongkan dirinya kepada perintah-perintah Allah. Di antara kesombongan ini yang sering terjadi. Ini yang sering terjadi, hati-hati ya ininya. Ini termasuk kesombongan terhadap hamba-hamba Allah. Bentuknya seperti apa sih? Kadang-kadang sombong itu udah harus orang itu
dengan gaya jalannya tertentu atau enggak. Kadang setannya kita lihat ya. Kadang dia menolak kebenaran dari orang-orang yang sederajat dengannya. Ya. Kebenaran kalau dia dengar dari yang di bawahnya atau yang teman sepergaulannya, dia enggak mau. Siapa yang ngomong ini? Fulan. Itu teman saya sekolah SD itu. Dia enggak ngerti apa-apa dulu. Jadi dia kebenaran kalau yang mengucapkannya adalah orang biasa, orang yang di bawahnya atau yang sederajat dengannya, dia tidak mau terima. Keangkuhannya tidak mengizinkan dia menerima kebenaran dari yang di bawahnya atau yang setara dengannya. Padahal hal yang sama kalau diucapkan oleh orang yang dianggapnya tokoh, dia terima itu. Padahal kemarin loh, kan kemarin temanmu juga ngomong hal yang sama. Oh iya, ini kan yang mengucapkan fulan. Ini kemarin siapa? Itu teman saya, itu tetangga saya, orang sebelah saya, adik kelas saya. Berapa umurnya? Dia masih muda, bau kencur masih. Belum makan asam garamnya kehidupan. Padahal boleh jadi meskipun ada seorang yang usianya lebih muda dari dia mengucapkan kebenaran. Tapi kalau yang mengucapkan ini di bawahnya, dia tidak mau terima. Ini juga bagian daripada kesombongan. Orang-orang yang sombong pada hakikatnya dia tidak mencari kebenaran. Padahal kalau orang itu mencari kebenaran, kebenaran mau datang dari siapa saja. Bahkan kebenaran kalau datang dari cucunya harus dia terima. Kalau memang orang itu mencari kebenaran. Tapi karena dia sombong, dia tidak mencari kebenaran. Dia pokoknya mau menerima sesuatu yang menurutnya tidak mengusik kemuliaan dirinya. Ya, hal-hal yang bertabrakan dengan keangkuhannya, walaupun benar, walaupun dia paham ini benar, dia tidak mau terima itu. Dan ini kadang-kadang terjadi pada kita loh ya. Kalau kita kadang-kadang tidak mengindahkan omongan bahkan orang-orang yang sehari-hari dengan kita. Karena kita anggap kita sudah kenal, sudah dekat, dan dia bukan siapa-siapa. Dia yang ngomong kayak gini. Padahal kebenaran itu boleh jadi datang dari istri kita, datang dari anak kita, datang dari pembantu kita kadang-kadang. Dan harus kita terima itu. Kalau memang kita orang yang menjunjung tinggi kebenaran. Nah, orang-orang sombong biasanya kalau dia melihat ada sosok-sosok yang jauh di atasnya, yang dia tidak mungkin mengunggulkan dirinya atas mereka, kemudian menjadi penjilat. Orang sombong ini terhadap orang yang dianggapnya rendah, dia akan menyombongkan dirinya. Tapi kalau dia melihat orang-orang yang lebih darinya, contoh umpamanya, ini jenis orang-orang yang ada kan orang itu kekayaannya ratusan juta. Ada kekayaannya miliaran. Nah, kalau dia ini jenis orang yang ratusan juta, kalau dia ketemu miliarder, kan dia tidak bisa kan menyombongkan dirinya atas miliarder. Dia tahu bahwa jauh antara saya dengan dia. Nah, orang yang terhadap orang yang punya kekayaan jutaan, orang yang punya kekayaan ratusan juta, yang sombong kepada orang yang punya kekayaan jutaan, ini terhadap orang yang miliarder, dia kemudian menjilat. Jadi apapun yang dikatakan oleh orang yang menurutnya lebih kaya, apapun, mau salah mau benar, pokoknya benar. Padahal dia tidak dapat apa-apa dengan menerima pernyataan dari orang yang lebih kaya darinya, hanya untuk menjilat, untuk memuaskan ya sebenarnya kehinaan dirinya. Contoh-contoh kesombongan. Ini dalam contoh-contoh nanti kita akan melihat bahwa ternyata sifat sombong itu betul-betul ada di sekitar kita. Bahkan boleh jadi ada pada diri kita loh ya. Kita tidak perlu malu-malu untuk kita memahami bahwa dalam diri kita kadang-kadang ada kesombongan. Dan kita perlu membersihkan diri kita dari sifat yang seperti itu. Ada orang-orang yang dia tidak mau. Karena dia merasa lebih tinggi, dia tidak mau disuruh ngajar SD umpamanya. Saya ngajar SD. Dianggap ngajar anak SD itu adalah kerendahan. Dia inginnya kalau ngajar ya saya ngajar universitas. Saya ngajar di perguruan tinggi. Jadi dia kadang-kadang melihat mengajar anak-anak SD dianggap itu kerendahan baginya. Jadi dia kalau ngajar pilih-pilih. Atau dia tidak mau ngajar orang-orang biasa, anaknya orang-orang miskin, tidak mau. Dia hanya ingin ngajar di anak-anak
dari kalangan elit, baru dia semangat untuk ngajar. Kalau anak-anak dari orang-orang miskin, dia tidak mau ngajar. Ini juga bagian daripada kesombongan. Kadang-kadang ada orang yang tidak mau kalau majelisnya yang hadir sedikit. Yang hadir cuma 10 orang, 5 orang, saya tidak mau ngajar. Dia nunggu nanti kalau sudah ribuan baru dia mau ngajar. Ya, kalau yang hadir cuma 10, 20, itu bukan kelas saya. Saya ini dai sejuta umat dan lain sebagainya lah, seperti itu. Atau kadang-kadang dia tidak mau menjadi imam sholat di masjid-masjid kecil atau di musola-musola kecil yang makmumnya cuma 3-4 orang, tidak mau. Ya. Padahal kan jamaah itu yang dikejar kan pahalanya, bukan banyak-banyakan makmum kan. Nah, takabur atas hamba-hamba Allah yang paling buruk adalah ketika seseorang berani bertakabur kepada para ulama. Ada orang-orang yang bukan ulama, kemudian dia bertakabur kepada ulama. Ini juga termasuk salah satu bentuk takabur yang buruk di antara takabur atas hamba-hamba Allah. Di antara takabur ketika seseorang risih untuk duduk dengan orang-orang fakir. Dia tidak mau datang ke undangan orang-orang fakir atau duduk bercengkrama dengan orang-orang fakir, tidak mau. Dia ingin, kalau dia mau hangout atau dia mau istilahnya berbincang-bincang, dia ingin di tempat-tempat orang yang kaya, orang yang elit. Ya, kalau dengan orang-orang dusun, orang-orang yang secara ekonomi rendah, dia menolak untuk duduk bersama mereka. Di antara tanda kesombongan adalah orang yang tidak rela kalau dia di sebuah acara kemudian dia di sudut majelis, tidak, dia ingin di panggung. Ada orang-orang meskipun dia telat, ya apa caranya dia harus di atas panggung. Ada orang-orang yang begitu. Itu juga bagian daripada kesombongan. Nah, kesombongan nanti pada tingkat itu rendahnya, itu sudah orang nanti dari jalan kakinya, dari cara berbicaranya, dari cara minumnya, cara makannya, cara berpakaiannya kelihatan. Orang akan tahu bahwa ini adalah kesombongan. Seringkali orang itu tidak bisa membedakan antara tawaduk dan menjilat. Tawaduk itu seseorang ketika dia sadar bahwa dirinya sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bukan apa-apa, sehingga dia selalu rendah hati. Dia bertawadhu. Tapi ada orang-orang yang enggak. Dia sebenarnya hanya karena merasa bahwa dirinya kalah dengan si fulan, kemudian dia bukan tawadhu tapi dia menjilat si fulan. Jadi kita harus sangat detail ya, agar kita bisa membedakan antara mana yang tawadhu dan mana yang menjilat. Dan kita juga harus membedakan mana yang takabur dan mana yang kita menjaga kemuliaan diri. Kadang-kadang orang sebenarnya dia sombong, tapi dia berdalih saya menjaga kemuliaan diri. Hati-hati, karena tipis sekali bedanya antara takabur dengan menjaga kemuliaan diri. Orang yang tidak mau menerima bantuan dari orang lain, kadang-kadang alasannya adalah kesombongan. Padahal dia butuh dan dia perlu, tapi hanya karena dia tidak mau menerima bantuan dari orang lain, karena dia anggap ini melawan kemuliaan dirinya atau harga dirinya. Enggak. Kamu kalau sudah membutuhkan, itu memang tanggung jawab orang lain untuk membantumu. Suatu saat nanti kamu mendapatkan harta yang lebih, tugas kamu membantu orang yang membutuhkan. Jadi kalau kamu sudah membutuhkan dan ada orang yang baik-baik datang membantumu, kamu menerima bantuan, itu sama sekali bukan berarti kamu sedang merendahkan dirimu atau kamu sedang menjual harga dirimu, enggak. Kadang-kadang orang kesombongannya tidak mengizinkan dia untuk menerima bantuan dari orang lain. Makanya itu antara kesombongan dengan menjaga kemuliaan diri ini juga sangat tipis, kita harus sangat jeli dalam membedakannya. Nah, sekarang kita akan masuk pada sebab-sebab utama takabur. Apa sih yang menyebabkan seorang itu
sombong, Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif dalam menjelaskan tentang sebab-sebab utama takabbur atau kesombongan, beliau berkata bahwa sombong itu berasal dari ketika seorang manusia mewaham, seperti yang kita jelaskan tadi itu ya, mewaham bahwa dalam dirinya ada sebuah kesempurnaan, dan kesempurnaan yang dia wahamkan pada dirinya ini kemudian terkait dengan sifat ujub, yang artinya kita sudah bahas kan bahwa sifat ujub itu sendiri berangkat dari kecintaan pada diri yang berlebihan. Jadi muwaham kesempurnaan bercampur dengan kecintaan pada diri yang melahirkan kemudian ujub, maka dia kemudian tertutupi matanya atas kesempurnaan-kesempurnaan orang lain. Dia hanya melihat kelebihan-kelebihan dirinya, dia tidak mampu lagi melihat kelebihan orang lain. Dan karena dia tidak melihat kelebihan orang lain, dia anggap orang lain itu jauh lebih rendah daripada dirinya. Dan ketika itu terjadi, maka dia secara batin dan secara zahir menyombongkan dirinya. Ini adalah sebab utama takabur. Nah, takabur bisa menimpa siapa saja. Dari mulai ahli irfan, ahli filsafat, semua bisa tertimpa takabur. Takabur itu bukan hanya menimpa orang-orang dalam strata rendah. Bahkan orang-orang yang mempunyai pemahaman tentang irfan yang cukup tinggi, boleh jadi dia jatuh dalam penyakit takabur. Ya, sebagai contoh, ini keterangan Imam Humaini. Takabur yang terjadi pada ahli irfan. Dikatakan bahwa kadang-kadang ahli irfan ini kemudian merasa bahwa dirinya ini mempunyai pemahaman tentang Allah, ya, mempunyai ma'rifat tentang Allah yang lebih daripada yang lain. Bahkan kadang-kadang seorang merasa bahwa dirinya telah sampai pada maqam syuhud, ashabul qulub, dan dia punya reputasi kebaikan yang luar biasa. Artinya saya ini telah ngelakoni ini dan itu. Saya ini sudah melakukan laku apa saja. Saya sudah as-sair was-suluk. Ya, dan dianggap bahwa orang lain belum menjalani semua itu. Nah, dia belum menjalani seperti apa yang saya jalani. Ma'rifahnya tentang Tuhan belum seberapa. Ahlul irfan kadang-kadang jatuh dalam penyakit takabur, sehingga dia menganggap apa? Apa yang telah dia lalui melebihkan dirinya atas orang lain. Bahkan kata Imam Humaini, al-urafa atau ahli irfan ini kadang-kadang bahkan melecehkan kaum hukama atau para filosof. Apa itu para filosof? Dia hanya sampai pada kulitnya ma'rifatullah. Apa para filosof itu? Dia hanya bisa menyusun argumen-argumen yang bersifat rasional, tapi dia sebenarnya hanya sampai pada kulit tentang ma'rifatullah. Dia belum sampai pada esensi dan hakikat tentang ma'rifatullah. Jadi kadang-kadang ahlul irfan menyombongkan dirinya atas al-hukama wal falasifah, dan dianggap bahwa ilmu para filsuf dan para hukama ini adalah ilmu-ilmu yang masih dangkal sekali, belum mendalam. Apalagi kemudian melihat para fuqaha, para muhadditsin, dianggap mereka itu cuma memahami agama secara zahir saja. Orang-orang ini bahkan dalam pandangannya kalau manusia-manusia biasa dianggap sekelas hewan, tidak layak disebut sebagai manusia. Ini adalah kesombongan sebagian daripada ahlul irfan, dan biasanya dia melihat orang lain dengan mata yang merendahkan dan meremehkan. Artinya ini pelajaran bagi kita, siapapun kita jangan pernah mengizinkan diri kita untuk memandang rendah orang lain. Karena ketika kita sudah memandang rendah orang lain, itu berarti bahwa dalam diri kita ada sifat takabur. Padahal kata Al-Imam Al-Humaini
qaddasallahu ta'ala sirrahus syarif, seorang arif yang hakiki, yang punya ma'rifah yang benar, dia tidak akan pernah takabur pada madzahiru jamalillah. Kata Imam Khomeini, keberadaan ini adalah madzahiru jamalillah, manifestasi dari keindahan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada seorang hamba yang punya ma'rifat yang benar kemudian dia berani menyombongkan dirinya atas madzahir jamal wa jalalillah. Pada saat yang sama, para hukama juga jatuh dalam sifat takabur ini. Orang-orang yang biasa berinteraksi dengan dalil-dalil rasional, ya, dengan pengetahuan mendalam tentang filsafat dan lain sebagainya, ini juga memandang rendah yang lain. Sama juga sebagaimana sebagian ahlul irfan meremehkan para hukama juga terkadang jatuh dalam penyakit yang sama dan dia meremehkan orang lain. Artinya orang-orang yang belum sampai pada pemahaman tinggi tentang filsafat, ya mereka belum tahu apa-apa. Mereka tidak tahu kira-kira makna keberadaan ini apa, makna asal usul keberadaan ini seperti apa, hakikat Tuhan itu seperti apa. Mereka belum sampai pada tingkatan-tingkatan pemahaman rasional yang mendalam seperti kita. Nah, itu kadang-kadang para hukama juga jatuh dalam takabur. Padahal kata Imam Khomeini, kalau kita mau mengambil pelajaran dari seorang filsuf sejati, seorang hakim sejati yang dikenalkan oleh Allah di Al-Quran, justru seorang hakim yang berada di puncak yang dikenalkan oleh Allah di Al-Quran, justru perintah pertama dia kepada, atau nasihat pertama dia kepada anaknya adalah jangan sombong. Kita semua kenal kan Luqman Al-Hakim, kisah Luqman. Dia seorang filsuf, seorang hakim yang telah diberi hikmah. Hikmah itu kan di Al-Quran dikatakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalau orang yang cuma alim itu ilmu sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Orang yang alim seberapapun ilmunya, Allah berkata kalau masih dalam status ilmu itu sedikit. Karena wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tapi wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Nah, di Al-Quran Luqman disebut hakim yang telah mendapatkan hikmah. Dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa banyak. Nah, sosok hakim sejati seperti Luqman ini kita lihat ketika dia menasihati putranya, dia berkata, "Wala tusair khaddaka linnas." Dan jangan kamu memalingkan pandanganmu dari manusia sebagai tanda kesombongan dan keangkuhan. Ya, kadang-kadang simbol tasir itu sebenarnya penyakitnya onta. Onta kalau lehernya ada masalah, dia hanya satu arah begini, jadi miring lehernya, pandangannya itu berpaling, padahal itu tanda sakit ya. Nah, kadang-kadang orang yang sombong itu seakan-akan dia tidak mau melihat orang lain, dia melihat dengan sudut mata, dan melihat dengan sudut mata ini otomatis seseorang harus sedikit memalingkan pandangannya untuk menunjukkan bahwa saya jauh lebih tinggi daripada kamu. Nah, Luqman ketika menasihati putranya, wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan pandanganmu dari manusia sebagai tanda kesombongan dan keangkuhanmu. Wala tamshi fil ardi maraha, dan kamu jangan berjalan di atas bumi ini maraha. Maraha itu ketika seseorang dia merasa punya sesuatu yang luar biasa banyak dan membuatnya bahagia. Entah itu harta, entah itu ilmu, entah itu ketampanan, entah itu kecantikan, entah itu apa saja ya. Ada kan seorang yang dia memiliki sesuatu dan dia merasa bahwa sesuatu ini adalah luar biasa dan tidak ada yang punya, sehingga dia jalannya itu melenggang seakan-akan tidak ada yang menyaingi dirinya. Wala tamshi fil ardi maraha. Entah itu karena harta, entah itu karena ilmu, entah itu karena kecantikan, ketampanan, kekuatan dan lain sebagainya. Wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Luar biasa Al-Quran. Sungguhnya Allah tidak suka orang yang mukhtal, yang berkhayal. Dan sebenarnya manusia ini semua yang dia miliki dari Tuhan, dia bergantung mutlak. Jadi kalau seorang menganggap dirinya punya kesempurnaan, punya kelebihan, dia sedang berkhayal. Kamu ini
Wujud yang bergantung mutlak, kamu ini bukan apa-apa. Kalau kamu merasa sesuatu berarti kamu sedang berkhayal. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Bagaimana seorang yang tidak memiliki kesempurnaan secara sejati, secara independen, kemudian dia menyombongkannya. Ini juga bagian daripada kegilaan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena itu kata Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, seorang hakim yang sejati justru dia harus orang yang paling rendah hati, orang yang paling tawadhu. Itu adalah gambaran atau tanda bahwa orang ini sudah sampai pada tingkat hikmah tertentu adalah ketawaduannya. Justru ketika orang itu menyombongkan dirinya, menunjukkan melenggang dan lain sebagainya, seakan-akan dia di atas segala-galanya, justru itu tanda keterbatasan dan ketidaksempurnaan ilmu serta ma'rifahnya. Nah, orang-orang sufi juga kadang jatuh dalam takabur. Jadi yang kena penyakit takabur ini kadang-kadang bukan orang-orang kecil, orang-orang yang juga punya martabat yang cukup tinggi. Nah, para fuqaha juga terkena penyakit takabur. Dan para ilmuwan di berbagai bidang juga bisa terkena takabur. Jangan dikira takabur hanya berkaitan dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan agama, enggak. Ya, kadang-kadang hal-hal yang terkait ilmu-ilmu tertentu, seseorang merasa dalam hal mekanik paling ahli dibandingkan yang lain, kemudian dia menyombongkan keahliannya dan dianggap yang lain itu tidak ngerti apa-apa. Sama saja. Ahli kimia, ahli fisika, ya, itu juga bisa terkena penyakit takabur. Atau orang yang mempunyai keahlian dalam bertani, beternak, kadang-kadang juga bisa sampai pada sifat takabur. Ahli ibadah juga bisa terkena sifat takabur. Kadang-kadang orang-orang yang ahli ibadah ini kadang-kadang meremehkan orang lain. Kalau cuma punya ilmu, banyak ilmu, tapi tidak ada amalnya, ya tidak ada apa-apanya. Lihat saya ini boleh jadi ilmu saya dibandingkan yang lain itu lebih sedikit, tapi setiap yang saya ketahui saya amalkan, dan dia merasa lebih unggul daripada yang lain. Kadang-kadang setan akan menggoda manusia lewat sifat takabur sehingga ibadahnya bisa menjadi sesuatu yang buruk baginya. Karena apa? Karena dia menyombongkannya. Nah, padahal kata Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, ahli ibadah, dan diantara ibadah itu sholat itu outputnya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau ada orang sholat tapi dia masih terus melakukan fahsya dan mungkar, berarti sholatnya bukan sholat yang hakiki adalah yang akan menghindarkan seseorang dari berbagai macam fahsya, kemungkaran, kejahatan dan keburukan. Dan seharusnya sholat menjadi mi'rajul mu'min. Dan sholat yang tidak mencegah pelakunya dari fahsya dan mungkar, itu bukanlah sholat. Nah, ada banyak contoh-contoh tentang takabur ini. Izinkan saya masuk pada bagian bahwa terkadang takabur itu berkaitan dengan hal-hal yang negatif. Si buruk akhlak kadang-kadang bertakabur. Contoh umpamanya seseorang, saya ini pernah katakanlah seseorang ketika dia berani melawan katakanlah tokoh tertentu. Saya sudah berani melawan. Kadang-kadang seseorang menyombongkan ketika dia berani melawan orang tuanya. Seperti itu. Melawan gurunya. Dia menyombongkan. Banyak kan dalam pergaulan kita ini, orang itu dalam cerita-cerita dia menyombongkan ketika dia berani melawan ini dan itu. Terjadi itu. Jadi kadang-kadang takabur tidak hanya terkait dengan hal-hal yang baik, tapi juga terkait dengan
hal-hal yang buruk. Hal lain yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, kadang-kadang sifat sombong ini tersembunyi. Apa maksudnya tersembunyi? Kadang-kadang dalam situasi normal orang tidak kelihatan bahwa orang ini sombong. Tapi ketika tersulut emosinya, tersulut amarahnya, dalam situasi dan kondisi tertentu dia akan lepas kendali dan kita baru tahu bahwa oh ternyata orang ini sombong. Kadang-kadang sifat sombong dalam situasi normal tidak tampak. Tapi ketika orang itu dalam keadaan marah, kemudian dia mulai mengunggulkan dirinya atas orang lain, dia menunjukkan kelebihan-kelebihannya, dan kita baru tahu ternyata orang ini adalah penyombong. Nah, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahu. Nah, kita akan masuk di bagian akhir pada hadis tentang kibir ini. Ya, hadis kibir ini kita tetap jadikan dua pertemuan ya. Ada pertemuan yang pertama ini dan insya Allah akan lanjut dengan pertemuan yang kedua. Dan di bagian akhir sebelum kita tutup, kita akan masuk pada mafasidul kibr atau efek-efek buruk daripada sifat kibir. Kata Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khomeini dalam keterangannya bahwa di antara efek buruk sifat takabur ini adalah sifat ini akan menjauhkan manusia atau menghalangi manusia untuk sampai pada kesempurnaan-kesempurnaan zahir dan batinnya. Jadi ketika seseorang sudah terkena penyakit kubur, penyakit kibir ya, ini dia telah dihentikan untuk bisa meraih kesempurnaan-kesempurnaan zahir dan batinnya. Berhenti sudah. Jadi ketika seorang sudah bertakabur, berarti dia sudah tidak akan menyempurna. Yang ada dia mundur. Tidak mungkin dia menyempurna. Itu yang pertama. Di antara efek buruk sifat kibir ini adalah bahwa sifat kibir ini akan menimbulkan kebencian dari orang lain. Orang lain akan benci kepadanya. Tentu tidak ada orang yang suka pada sikap orang yang sombong. Orang yang sombong pasti akan dibenci. Bayangkan alangkah bodohnya seseorang ketika dia menggunakan sifat sombong dan kemudian hasil yang dia dapat adalah kebencian orang. Orang akan benci padanya. Itu diantara efek buruk sifat sombong. Dan bukan hanya itu, dia akan juga selain dibenci, otomatis kemudian dia akan dimusuhi. Itu diantara efek buruk sifat kibir. Sifat kibir juga akan menjatuhkan harkat dan martabat seseorang. Serta ketika seseorang sudah jatuh di mata manusia karena kesombongannya, nanti juga manusia akan membalasnya dengan kesombongan juga. Ketika seseorang sombong, orang lain juga dalam rangka membalas orang yang sombong itu, orang lain juga akan sombong padanya. Jadi kerugian di atas kerugian, terus kerugian. Nah, pada bagian ini kemudian Al-Imam Al-Khomeini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif membawakan sebuah riwayat dalam kitab Al-Kafi dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Riwayat yang luar biasa ketika Imam Shadiq berkata, "Ma min abdin illa wa fi ra'sihi hakamatun wa malikun yumsikuha." Ini diantara luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada hamba kecuali setiap hamba ini ada tali kekang di kepalanya. Dan ada malaikat yang Allah tugaskan untuk memegang tali kekang itu. Jadi setiap kita ini sebenarnya punya tali kekang. Mungkin secara mata zahir tidak kita lihat. Dan ada malaikat yang mengendalikannya. Fa'idha takabbar. Ketika seseorang itu menyombongkan diri atau jatuh pada sifat takabur, qala lahu, tali kekang ini akan ditarik. Dan malaikat berkata, ittadi' wada'akallah. Kamu jangan takabur. Bertawaduklah. Lawan daripada takabur adalah tawaduk.
diminta untuk tawadhu. Fala yazalu a'dhamun nas fi nafsihi wa asgharun nas fi a'yunin nas. Nah, orang yang sedang sombong itu dalam riwayat dijelaskan bahwa dia adalah orang yang paling luar biasa di matanya, tapi orang yang paling kecil di mata manusia. Wa idza tawadha'a rafa'ahu Allahu azza wajalla. Dan ketika seorang itu bertawadhu, Allah akan angkat dia. Dan malaikat yang memegang talinya berkata, "Inta'ish na'asyakallah." Angkat kepalamu. Fala yazalu asgharun nas fi nafsihi wa arfa'un nas fi a'yunin nas. Nah, orang yang tawadhu ini adalah seseorang yang orang itu di matanya sendiri adalah sosok yang paling kecil, tapi di mata manusia dia menjadi sosok yang paling besar. Nah, ada hadis penting lain yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Khumaini dalam keterangan beliau tentang sifat kibir ini. Riwayat dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam ketika beliau berkata, "Innal mutakabbirin yuj'aluna fi suwarid dzar yatawattahumun nas hatta yafraghallahu minal hisab." Dikatakan oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bahwa orang-orang yang mutakabbir atau orang-orang sombong ini, dia nanti di hari kiamat dijadikan dalam bentuk serangga-serangga kecil yang diinjak oleh kaki manusia, dan selama masa Allah menghisab umat manusia, dia menjadi serangga-serangga kecil yang silih berganti diinjak oleh kaki-kaki manusia sebagai hukuman dari Allah atas kesombongannya di dunia. Dalam wasiat Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam kepada para sahabatnya, beliau berkata, "Iyyakum wal 'azamah wal kibr fa innal kibra ridaullahi azza wa jalla." Hati-hati kalian dari sifat membesar-besarkan diri atau sombong, karena semuanya kesombongan itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mau merebut pakaian Allah itu darinya, Allah akan binasakan dia dan Allah akan hinakan dia di hari kiamat. Nah, pembahasan masih panjang. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang kedua, insya Allah. Mudah-mudahan pembahasan yang diangkat oleh Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif seputar sifat kibir ini bisa kita jadikan bahan renungan, bahan introspeksi diri, agar kita terhindar dari penyakit berbahaya yang luar biasa ini. Sebuah penyakit yang sengaja digunakan oleh setan untuk menjadikan manusia gagal dan kalah dalam jihadun nafsnya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat takabur dan kibir yang membinasakan ini. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.